Nah, seperti yang saudara sering dengar, bahwa tahun 2023 ini katanya penuh dengan kesukaran. Ya, Bapak Jokowi dalam tayangan khotbah Bapak Gembala katanya tahun ini gelap. Ya, gelap yang gimana nggak tahu. Tetapi sebetulnya Alkitab bukan tidak pernah kasih tahu. Alkitab kasih tahu, saudara. Dan ini beberapa yang sering tanya kepada kami tentang apa itu masa yang sukar. Dan ini tema ini akan saya bawakan pada sore hari ini. Yang juga telah saya bawakan pada pagi tadi di ibadah kedua. Nah, saudara, saya mengambil sebagian referensi dari Biblica Ministry, khususnya dalam bahasa Yunani, translate ke Indonesianya supaya bisa lebih lengkap ya, untuk tentang khotbah pada sore hari ini. Saudara juga bisa pelajari itu ya di Biblica Ministry, saudara akan temukan bahasa aslinya ditranslate ke bahasa Inggris kemudian ke Indonesia. Mari kita lihat di dalam masa yang sukar ini, bacaannya itu di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Tapi yang saya akan bahas ayat 1 sampai yang kelima dulu. Mari kita lihat ayatnya. Dikatakan demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi masa yang sukar ini dikasih tahu sama Alkitab. Ya, bukan tidak tahu. Dikasih tahu, nanti akan hadapi seperti apa dikasih tahu. Bahkan juga bagaimana menghadapinya. Ayat kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini surat ditulis oleh Paulus ketika dia di dalam penjara. Teman-temannya meninggalkan dia menghadapi kesusahan sendirian. Dan dia melihat banyak, saudaraku, hal-hal yang membuat sukar untuk gereja Tuhan ke depannya. Dia tulis kepada Timotius sebagai seorang hamba Tuhan muda. Supaya diketahui oleh Timotius dan siap-siap menghadapi hal ini. Ya. Dan masa yang sukar ini juga kita hadapi. Ya. Mari kita lihat saja dulu ureanya, pendahuluan. Kalimat pada hari-hari terakhir ini tidak menunjuk kepada zaman yang akan datang, saudara. Tetapi menunjuk zaman sekarang. Meliputi kurun waktu sejak kedatangan Yesus yang pertama sampai pada kedatangannya yang kedua. Nanti itu namanya akhir zaman. Jadi ketika Yesus hadir sebagai juru selamat, itulah disebut mulai zaman akhir, yaitu masa anugerah. Sampai nanti pada kedatangannya yang kedua kali. Dan kalau saudara mau tahu, kita ini ada di penghujung akhir dari akhir zaman. Kalau Yesus ini mau datang di sini, kita itu di sini, saudara. Tinggal deket masuk masa pemerintahan antikris. Pemisahan gereja disempurnakan, disingkirkan bukan diangkat, lalu masuk masa antikris dan seterusnya. Jadi kita ada di penghujung akhir zaman dan masa-masa yang sukar ini sedang kita hadapi. Mari lanjut lagi tentang masa yang sukar, saudara. Dalam bahasa aslinya ditulis kalepos. Artinya memang sukar artinya, kemudian ganas ketika berat untuk dipikul atau dihadapi. Jadi kita akan hadapi sesuatu yang sukar, ganas, berat untuk dipikul atau dihadapi, kata kalepos, saudara. Nah, apa yang menyebabkan?
catatan selanjutnya. Masa yang sukar ini. Kalau kita lihat ayatnya, saudaraku, dalam 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 2a. Ayat 1 dikatakan demikian, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Lalu ayat yang kedua, di kalimat merah, manusia akan mencintai dirinya sendiri, akan ini. Artinya, yang menyebabkan masa itu jadi sukar, manusianya. Manusianya yang bikin sukar, saudara. Watak dan tabiat manusianya ini, di akhir zaman ini. Yang akan membuat masa itu sukar. Dan Paulus melihat itu sudah masuk di dalam gereja Tuhan. Sebab, saudaraku yang Tuhan kasih, iblis akan mengadakan sebuah gerakan besar-besaran. Tidak mau kalah dengan Tuhan. Untuk menggoncang iman dari orang percaya. Supaya memiliki tabiat-tabiat jahat seperti ini sehingga membuat masa yang sukar di dalam gereja Tuhan. Mari kita lihat selanjutnya, saudaraku. Orang-orang yang seperti apa yang membuat masa yang sukar dan penuh ancaman. Saya tulis beberapa daftar saja. Yaitu orang-orang yang jatuh dalam dosa. Ini bisa berbicara orang yang di luar Tuhan. Tidak perlu jatuh, memang mereka sudah di dalam sana. Tetapi kata-kata jatuh, itu orang percaya yang kembali dalam kehidupan yang lama. Yang jahat dan bertabiat bejat, ini tidak juga berbicara tentang orang yang di luar. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh. Masih ingat khotbah gembala? Saya selalu orientasinya ke khotbah gembala kan. Bahwa ada saudara-saudara di antara kita tapi nggak sungguh-sungguh. Yang firman Tuhan katakan nanti akan tercemar oleh absintus dan jadi pengikut antikris. Jadi antikris bukan dari luar gereja, dari dalam, saudara. Ini akan membuat sukar. Lalu perilakunya berpusat pada diri sendiri. Tidak takut akan Allah, memusuhi Allah. Yang terakhir menyebarkan kejahatan dan kemurtatan. Dan ini akan menjadi ciri khas di akhir zaman. Orang-orang ini. Dan itu bukan cuma terjadi di luar. Tetapi juga di dalam gereja. Semua bidang kehidupan. Dalam pemerintahan. Di bidang politik. Ekonomi. Semua akan masuk orang-orang model begini. Kalau sudah begini pasti kacau, saudara. Dan bikin sukar kita. Ya. Dan Paulus memberitahu kepada Timotius tentang situasi ini untuk apa? Untuk 3 hal harus kita ketahui. Mari kita lihat catatannya. Situasi yang kita hadapi sekarang ini untuk disadari bahwa kita hidup pada hari-hari terakhir, saudara. Menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Jadi kita nggak boleh santai ini. Ya, nggak boleh santai. Saya mendapat respon dari rekan-rekan dari gereja-gereja lain yang tanya jawab sama saya, ngikutin YouTube di sini. Mereka suka karena merasa diberkati. Wah, di gereja luar biasa ini, dia beritakan yang betul-betul memang dibutuhkan. Yang lain mau muter-muter, udah mujizat, berkat, keajaiban, kayak ini. Tapi yang nyata fakta akan kita hadapi nggak diberitakan. Ya. Jadi ternyata yang ngikutin YouTube-nya Mahanim cukup banyak. Kemudian, situasi kedua yang kita sedang kita hadapi hari-hari ini, itu mencakup masa yang sukar karena ulah manusianya. Ulah manusianya, saudara ya. Kemudian yang ketiga, suka, tidak suka, mau, tidak mau. Gereja Tuhan, saudara dan saya harus siap menghadapinya. Siap, harus siap menghadapinya. Lalu lanjut, saudara. Dari apa yang kita baca, itu ada 19 ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang jahat yang bertanggung jawab atas masa yang sukar ini. Yang bukan saja gereja Tuhan menjadi sukar, tapi seluruh dunia akan alami kesukaran ini. Nah, kalau ini diruntut satu-satu, ya, mencintai diri sendiri, jadi hamba uang, wah itu kepanjangan, saudara. Tapi supaya ringkes bisa dimasukkan dalam satu khotbah, maka saya rangkum melalui kalimat pertama dan kalimat yang terakhir. Sebab di tengah-tengahnya ini akan selalu punya kolerasi. Ya. Jadi kita lihat saja, mari kita lihat ayatnya, saudaraku.
dalam 2 Timotius 3 ayat 2, kalimat yang merah ini adalah kata pertama. Ya, dari tipe orang yang membuat sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, ini orang pertama. Dan menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi penfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, terus tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Dan kalimat yang merah ini adalah kalimat akhir dari 19 karakter itu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Menuruti hawa nafsu dan menuruti Allah. Mereka lebih suka menuruti hawa nafsu. Mari kita lihat selanjutnya saudara. Yang pertama mengatakan bahwa mereka mencintai dirinya sendiri. Itu ditulis piletoi, jamak. Jadi banyak orang, enggak cuma satu. Kalau satu ditulisnya piletos. Pilautoi. Kemudian kalau sudah lihat dan yang terakhir dari ayat yang keempat kita lihat tadi, bahwa mereka bukan sebagaimana seharusnya mencintai Allah. Sebaliknya tidak mencintai Allah. Pilateoi. Pi itu kata kasih, mencintai itu kan kasih. Lanjut saudara ya. Nah sangat menonjol saudaraku, bahwa 4 dari 19 ungkapan itu mengasihi diri sendiri, mengasihi uang atau menjadi hamba tuang. Yang paling bawah mengasihi lebih suka mengasihi hawa nafsunya daripada mengasihi Allah. Itu diapit 19 ungkapan dan hubungannya selalu dengan kasih, pil. Sehingga memberi kesan bahwa yang mendasari kesalahan pada manusia itu adalah bahwa kasih mereka menjadi salah kaprah. Dan saudara mesti tahu, iblis akan merusak ini di dalam gereja saudara. Sebab tidak ada yang dapat mempersatukan apapun kecuali kasih. Dan Allah itu adalah kasih. Maka iblis akan merusak kasih ini saudaraku. Mulai dari dalam keluarga, gereja, sampai kepada dunia. Itulah sebabnya di dalam Matius 24 ayat 12 dikatakan demikian. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Sekali lagi ini ciri khas di akhir zaman ini. Kan banyak orang Kristen jadi durhaka. Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Wah sialat kan. Dingin kasihnya saudara. Tadi pagi saya mengatakan tapi luar biasa jemaat Tuhan. Kasihnya tidak dingin. Saya harap akan terus bertahan. Tahun ini Bapak Gembala mencanangkan tahun totalitas. Mesti total. Kasihnya luar biasa. Ketika mau Natal saudaraku diumumkan. Saudara gereja akan memberikan pemberian kasih. Christmas charity untuk hamba-hamba Tuhan yang di pedesaan. Dibutuhkan beras, minyak, gula, banyak. Malah dari 44 jadi 45 sekarang bertambah hamba Tuhan yang dapat. Belum seminggu udah penuh. Kan luar biasa itu. Itu kasih yang luar biasa. Saya berharap di masa sukar kayak apapun kasihnya jangan yang saya takutin ini nih. Kalau sampai dirasuk kedurhakaan, kasih yang dihancurin jadi dingin. Malu gua saudara. Ini yang sedang dihadapi oleh kita semua gereja Tuhan. Mereka bukannya paling pertama dan di atas segala-galanya menjadi pencinta Tuhan. Melainkan pencinta dirinya sendiri. Bahkan juga menjadi hamba uang, mencintai uang. Jadi kasihnya betul-betul ini digoyang oleh iblis. Itu yang membuat masalahnya jadi sukar. Itulah sebabnya kita harus hadapi dengan totalitas. Menjadi pengiring Tuhan. Jangan cuma jadi slogan sekali Yesus tetap Yesus saudara. Tapi rajinlah ibadah. Dengar firman Tuhan saudara. Total kita dengar firman Tuhan. Pengajaran Tuhan. Kalau enggak ini bahaya nih yang kita hadapi. Pertaruhannya apa? Bapak Gembala tadi pagi memberi komentar sangat bagus.
Pertaruhannya bukan kita kehilangan pendapatan, bukan kita akan kehilangan perusahaan kita, tapi yang dipertaruhkan adalah keselamatan kita. Ya. Di dalam bahasa Inggris, New English Bible dikatakan manusia tidak akan mencintai apa-apa kecuali uang dan diri sendiri dan menuruti hawa nafsu. Terus saudara, dengan diapit oleh keempat ungkapan inilah muncul ke-15 ungkapan lain di tengah-tengahnya. Tadi 2 di atas, 2 di bawah, tengah-tengahnya ada 15. Yang hampir semuanya menggambarkan kemerosotan hubungan manusia satu sama lain. Ini yang sedang kita hadapi, saudara. Makanya mesti pererat ini ya, kesatuan kasih kita. Rajin ibadah. Datanglah di ibadah wadah. Sudah ada wadah-wadahnya ya. Datanglah di kemah. Yang dibahas itu firman Tuhan. Kita mesti total. Totalitas dalam betul-betul mengiring Tuhan. Menyerap firman Tuhan. Sehingga kita dapat menghadapi situasi yang sukar ini. Kita harus total. Amin Bapak Ibu. Yang amin cuma depan tok saudaraku sama Mbak Tuhan. Ini jemaat gak? Kayak gimana? Kita mesti total buat Tuhan. Amin. Oh ya 15 jitok ya. Maninga. Kita mesti total buat Tuhan. Amin. Itu dia 9,999. Totalitas. Itu tahun yang dicanangkan Bapak Gembala untuk kita. Totalitas buat Tuhan. Lihat selanjutnya saudaraku, ketika ungkapan pertama menguraikan makna cinta kepada diri sendiri. Nah orang yang paling mencintai dirinya sendiri, itu pasti akan jadi sombong. Kan di bawahnya itu. Selain sombong, angkuh. Tidak peduli. Nah kata pertama berarti pembual atau sok jago. Dan yang kedua, tinggi hati atau suka memandang rendah orang lain. Runtutannya itu saudaraku. Terus, sebab bagi orang yang mempunyai pendapat yang berlebih-lebihan, mencintai diri sendiri, punya pendapat sendiri, membenarkan diri berlebih-lebihan tentang dirinya sendiri, maka orang seperti ini cenderung anggap rendah terhadap orang lain, serta suka menjelekan mereka. Bahkan kalau perlu menfitnah. Ini yang disebut sukar. Yang bakal saudara dan saya hadapi saudara. Di dalam dan di luar. Lanjut. Kelima kata berikutnya dapat dimasukkan dalam satu kelompok. Dan itu berhubungan dengan keluarga saudara. Ya, kedua kata pertama disebut di sini dari 5 kata yang dikelompokkan sehubungan dengan keluarga. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tapi dalam terjemahan aslinya blasphemoi itu dikatakan suka menghina. Bukan cuma enggak berontak sama orang tua, menghina orang tua saudara. Sedang Alkitab mengatakan bahwa anak-anak harus menghormati orang tuanya. Dan mematuhinya. Sebaliknya coba lihat. Tidak tahu berterima kasih, bahkan terjemahan aslinya mengatakan tidak mampu berterima kasih. Nah bagaimana mau berterima kasih sama orang tua aja kurang ajar, saudaraku, tidak hormat, menghina. Ini akan terjadi di hari-hari akhir. Itulah sebabnya kita betul-betul harus total bawa anak-anak kita yang masih kecil ke sekolah minggu. Saya masih ingat Bapak Gembala pesan kepada kami, sampaikan di wadah-wadah, di guru-guru sekolah minggu, kepada jemaat, ini saya sampaikan sekarang. Bawa anak saudara untuk duduk di ibadah raya, saudara. Jangan saudara pikir, oh sudah ikuti crossover Pak, udah ikuti remaja Pak. Jadi gak perlu ikut ibadah raya. Tidak saudara. Namanya ibadah raya ya orang tua ya anak. Cuman anak-anak yang dibawa ke sini adalah anak-anak yang sudah bisa menangkap firman Tuhan. Bukan anak-anak kecil yang masih harus di sekolah minggu. Dan saya lihat sekolah minggu dari sebelum sekolah, TK, SD, sampai SD kemudian SMP, itu baru masuk di remaja dan itu boleh duduk di sini. Makanya anak-anak, saudaraku harus diselamatkan. Bahwa mereka tidak cukup untuk ibadah di wadah, harus duduk di tempat ini. Mendengar pengajaran firman Tuhan. Sebab ancamannya ini.
Mereka akan terkontaminasi tentang hal-hal lain sehingga tidak hormat sama orang tua, ini bahaya. Bahkan gak mampu berterima kasih. Tidak bisa berterima kasih karena memang gak mampu. Ini kan bahaya sekali. Saya berharap ke depan saudaraku yang Tuhan kasih, saya lihat ada Bapak Ibu bawa anak-anaknya. Dengar firman Tuhan baik-baik ya anak-anak ya. Camkan baik-baik. Ini yang sedang kita hadapi ke sana ke depan. Akan ada orang-orang yang seperti berontak. Secara politik saudaraku kita lihat. Pemerintah seringkali saudaraku di demo. Demonya gak masuk akal. Ini pemberontakan terhadap yang di atas. Anak-anak kita yang mahasiswa harus diomongin saudaraku. Jangan ikut-ikutan kayak gitu tuh. Itu roh pemberontakan tuh. Ya. Jadi sangat penting anak-anak untuk ikut duduk di dalam ibadah raya, dengar pengajaran firman Tuhan ini. Selanjutnya saudara, kata berikutnya diterjemahkan dengan tidak memperdulikan agama. Anosiau. Diartikan yang tidak suci, melawan Allah. Artinya saudaraku, mereka tahu ada agama, ngerti firman Tuhan, tapi sengaja melawan. Bukan berarti tidak peduli agama, ngerti. Agama tuh ada, aturan-aturan mengerti, tapi sengaja melawan. Jadi sehingga tidak heran, orang seperti ini tidak dapat menghormati orang tua, apalagi berterima kasih. Sedang ajaran firman Tuhan saja dilawan, saudara. Nah ini nanti akan masuk dalam struktur di keluarga-keluarga. Dan iblis sedang ramai ini untuk menggerakkan ini. Sebab dia tahu waktunya sudah dekat bagi dia untuk dihakimi oleh Allah. Dan kita gereja Tuhan mesti siap hadapi itu. Kemudian kata selanjutnya saudaraku, tidak tahu mengasihi. J.B. Phillips saudaraku diartikan dengan sama sekali tidak menaruh perasaan kasih sayang manusiawi yang wajar dan normal. Tidak ada kasih sayang. Kasih itu betul-betul jadi dingin. Nah oleh terjemahan RSV yang juga ditulis dalam Roma 1 ayat 31 diartikan sebagai tidak mengenal belas kasihan. Betul-betul kasih itu bukan cuma dingin, sama sekali mati saudara. Orang tuanya aja dia gak urusan. Mati. Sebab adalah termasuk hukum alam dan hukum ciptaan bahwa orang tua dan anak harus saling mengasihi. Wajarnya kan begitu. Tetapi di akhir zaman ini tidak akan ada. Bukan semua tentunya ya. Tetapi anak-anak Tuhan yang tetap berpegang pada firman ini akan terus menjadi terang bagi dunia ini. Lanjut saudara. Yang terakhir dari kelompok 5 kata ini ialah tidak mau berdamai. Nah ini dia. Aspondoi. Kata ini menjelaskan bahwa karena sedemikian kerasnya orang ini memberontak. Saking durhakanya saudaraku. Sehingga tidak mau datang bahkan ke meja perundingan untuk berdamai. Dan herannya orang-orang ini akan merasa benar. Disuruh berdamai, minta maaf, tidak mau saudara. Ini generasi seperti apa ini nih, model kayak gini nih. Nah kita lihat saudaraku selanjutnya. Dalam suatu masyarakat yang ideal, hubungan baik antara anak dan orang tua itu ditandai dengan apa saudaraku? Pertama ketaatan, rasa terima kasih, rasa hormat, kasih sayang, dan yang kelima itikat baik. Tapi dalam masa yang sukar, kelima-limanya ini tidak ada. Dan ini yang Paulus ingatkan kepada Timotius sebagai anak juga saudara. You harus beritakan firman Tuhan yang benar. Tegakkan firman Tuhan. Sebab ini yang akan melanda dunia ini yang membuat kita sukar. Ketemu watak-watak tabiat-tabiat yang jahat seperti ini. Lanjut Bapak Ibu. Tujuh kata yang sisa, konteksnya jelas, tapi lebih luas, saudara. Ya. Yang pertama, suka menjelekan orang. Dalam bahasa Indonesia ini diaboloi atau diabolos. Ini secara harafiahnya pendakwa. Jelek-jelekin orang, suka dakwa orang.
Kata ini juga dipakai untuk menyebut setan-setan. Jadi orang yang suka jelekin orang, suka dakwa-dakwa orang, itu setan, saudaraku. Tapi bukan C di orang Cina, ya. Saya C-nya wi, bukan setan itu, bukan. Maksudnya iblis. Suka jelek-jelekin orang. Nah, Samson menerjemahkannya sebagai penfitnah dan oleh NIV diterjemahkan dengan penjajah keonaran. Selalu bikin onar, saudaraku. Kemanapun datang, bikin onar. Ini kan bikin susah, saudara. Sukar menghadapi orang begini. Lanjut, saudara. Nah, dosa mereka adalah berbicara jahat tentang orang lain, terutama di belakang punggungnya. Mereka juga cabul dan pemboros. Tidak bisa mengekang diri, akritais. Tidak dapat diperintah, saudara. Bukan sekedar bedut, kata orang Tegal, tapi ini garang dia, saudaraku. Ganas, liar, dan benci kepada yang baik. Atau asing terhadap segala yang baik. Nah, tentang dosa mereka yang berbicara jahat tentang orang lain, terutama di belakang punggungnya. Nanti kita mesti hati-hati, saudaraku. Dalam terjemahan lain, saudaraku, dikatakan ngerasani. Ini bukan bahasa Yunani, bukan bahasa apa. Tapi bahasa asli Tegal, ngerasani. Hati-hati loh, ngomong di belakang. Ngerasani itu kalau baik, bagus. Tapi kalau ngerasani jahat, hati-hati kita. Jangan kebiasaan ngerasani yang jelek, saudaraku ya. Tapi ngerasani yang baik enggak apa-apa. Kadang hal-hal sepele aja dirasani. Ada orang saudaraku alisnya cuma separuh. Ini orang kok alisnya separuh ya. Kayak wayang potehi. Wayang golek saudaraku ya. Tapi kalau alisnya diperpanjang, kayak barongsai. Kan serba salah. Rambut dipocong, kayak buntutnya jarang ya. Begitu dirembiaknya, dan ini kayak petarangan ayam ya. Tempat buat nelor ayam, bakar. Itu orang kadang-kadang seringkali kan ngerasanya kayak gitu. Memang tidak bermaksud untuk jahat. Tapi itu kan jelek, gak usah kayak gitu. Tadi pagi saya bilang yang paling payah itu hamba-hamba Tuhan, saudaraku. Saudara lihat, perut saya kan seksi, saudara. Loh betul loh. Ada satu suku di Afrika, itu melihat kalau yang perutnya gede seksi buat rebutan. Tapi untung di Afrika bukan di sini. Nah kadang-kadang kan dirasain, pendeta gendut, wetengnya kayak cepon. Kayak mesti orang tahu puasa kayak dong, doa puasa. Kan begitu seringkali ya. Nah yang punya perut seksi kebetulan saya nggak sendirian, ada Simon. Nggak apa-apa. Gemuk salah saudaraku. Kurus juga salah. Pendeta kegerin temen ya, cacingan gini ya. Makannya ponggol tok dia ya. Padahal majelisnya eman-eman loh. Sering makanannya kok gering mbak ya. Kan serba salah saudara. Dibilang cacingan terus. Lemu dibilang orang tahu puasa. Punya anak satu, kurang iman kayak wong. Punya anak banyak, nggak bisa tahan nafsu dia tuh. Kan jadi serba salah. Nah ini ngerasani. Saudara boleh ngerasani, tapi jangan yang jahat. Ini berbicara jahat tentang orang lain di punggungan, di belakangnya. Jadi kita hati-hati saudaraku, kalau kita kebiasaan ngomongin orang yang jelek, itu bisa dirasuk nanti jadi jahat kayak gini. Tapi ngerasani boleh, tapi yang baik-baik. Ya, yang baik-baik. Puji Tuhan. Kita lanjut Bapak Ibu. Saya bergantung kepada ini, karena punya saya error nggak bisa jalan. Selanjutnya mereka bertabiat suka berkhianat, saudara. Saudara bisa bandingkan Lukas 6 ayat 16 tentang pengkhianatannya Yudas. Yudas ini orang yang nekat, tidak berpikir panjang, saudara. Sudah dibilangin sama Tuhan, tetap dia ngeyel. Karena apa, saudaraku? Kalau sudah baca nanti, itu karena Yudas dirasuk iblis. Orang kelas murid nih, hari-hari sama Tuhan Yesus. Hari-hari dengar langsung nih, face to face dengan Tuhan. Menyaksikan langsung tuh mujizat Tuhan. Tapi karena dirasuk iblis, dia jadi tidak berpikir panjang. Dalam perkataan mau perbuatan. Dan dia juga berlagak tahu, saudaraku. Sampai kemudian dia datang ke imam-imam mau jual. Bukan mau jual, transaksi. Dia pikir dengan menyerahkan Tuhan, Tuhan jadi bebas, malah justru disalib. Dan menganggap dirinya sangat penting. Karena apa? Dari 12 murid Yesus, dialah yang memang yang boleh dikatakan
terpelajar. 11 yang lain orang nelayan tapi dia memang orang punya pendidikan. Kalau di zaman sekarang itu adalah sarjana ekonomi. Makanya dia dikasih kepercayaan pegang duit. Tapi duitnya diciak saudaraku. Masih kurang dirasuk iblis, dijual Tuhan Yesusnya. Ini kan membuat gereja jadi sukar. Orang-orang model begini. Dikatakan di dalam catatan saya dengan demikian, kita tiba kembali pada kejahatan asasi dengan mana daftar kebejatan itu dimulai dari kesombongan. Saudara, iblis itu jatuh dalam dosa bukan karena mencuri atau membunuh, tapi kecongkakan. Dan rupanya karakter iblis ini akan dirasukkan kepada jemaat Tuhan di akhir zaman ini untuk membuat situasi menjadi sukar. Mungkin Bapak Ibu sudah mulai alami dalam keluarga, belum terlambat saudara. Kita harus berjuang, berdoa bagi Tuhan, bagi anak-anak kita. Supaya anak-anak kita benar-benar menjadi anak yang rohani. Tapi tolong bawa mereka dalam ibadah. Bawa mereka di ibadah. Supaya mereka mendengar pengajaran firman Tuhan. Kemudian yang terakhir, dalam 2 Timotius 3 ayat 5, dikatakan demikian. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi ini ada satu paradoks saudara. Moralnya nggak baik, tapi mereka ngerti ibadah. Jadi benar dikatakan bahwa bukan cuma di luar tapi di dalam. Secara lahiriahnya, dedeknya ini kebaktian, ibadah, rajin. Tapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Kata memungkiri adalah mengetahui kebenaran tapi menolak melakukan. Itu memungkiri. Bahkan penafsiran mengatakan demikian saudaraku. Mereka mendengar pengajaran firman Tuhan, ditangkap tapi bukan untuk diajarkan supaya orang lain juga jadi benar. Atau dipraktekkan menjadi sebuah kebenaran dalam hidupnya. Tetapi memanfaatkan ayat-ayat itu untuk kepentingan sendiri. Sehingga seringkali kita mendengar. Mereka melakukan apa saja atas nama agama. Mengkafirkan, mengharamkan dan sebagainya. Atas nama ayat-ayat itu dicupliki saudaraku. Dan itu juga terjadi di dalam gereja. Penyesatan-penyesatan muncul saudaraku. Mereka pakai ayat-ayat firman Tuhan. Mereka melakukan apa saja atas nama agama, atas nama firman Tuhan. Bayangin. Ayat itu buat mainan saudara. Nah jauhilah mereka itu. Saya pulang ke rumah saya melihat di WA saya banyak pertanyaan. Pak ini kalau kita harus jauhi mereka sepi ini saya ini dagangannya katanya. Apa harus menjauhi gimana artinya? Saudaraku yang Tuhan kasih. Jauhilah mereka itu memang dalam terjemahan aslinya usir. Tapi dalam konotasi kalau saudara ketemu guru-guru palsu dan para penyesat. Saudara mesti menjauhi. Loh kalau enggak saudara nanti akan ketularan, keseret, disesatkan. Ya. Tapi kalau dalam dalam saudara berhubungan dengan mereka, kata menjauhi kalau mereka bukan penyesat, tetapi mereka punya watak yang tidak baik, ya seperti dalam Mazmur 1 ayat 1, sudah ditayangkan. Ini dia. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara harus menjauhi nasihatnya. Sudah orang fasik nasihatnya kan pasti jelek. Jangan didengar dong. Saudara mungkin urusan dagang dengan dia. Urusannya titik di dagang. Tapi kalau udah bicara dia nasihat, maaf saya udah punya nasihat sendiri firman Tuhan. Sorry, kita berdagang aja. You beli, saya kasih, bayar, selesai. Nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Saudara boleh berdagang dengan mereka, tapi pendirian mereka yang berdosa jangan diikutin. Itu yang namanya jauhkanlah dirimu dari mereka. Dan yang terakhir, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kata pencemooh itu diartikan sebagai apa? Sebagai orang yang terang-terangan menghina. Saudara jangan ikut kumpul sama mereka. Tapi kalau mereka menghubungi saudara karena bisnis, layani saja. Karena memang saudara punya usaha. Tapi untuk prinsip kebenaran, jauhilah mereka.
Jadi ini kata jauhi. Nah jadi saudaraku, kita lihat catatan selanjutnya. Akar bencana dalam masa yang sukar itu adalah karena manusianya teramat egosentris. Jangan percaya firman Tuhan. Kita mesti punya aku terus saudaraku ya. Kebenaran diri sendiri yang dikembangkan. J.B. Phillips mengatakan pencinta diri sendiri. Ini suatu istilah, pilautoi saudaraku, suatu istilah yang menunjuk kepada cinta yang tak terbatas terhadap diri sendiri. Ini sangat berbahaya. Kalau sampai kita dirasuk roh seperti ini, saudara saya berharap kita jangan menggenapi jadi orang-orang seperti ini. Tapi kita menggenapi firman Tuhan sebagai orang-orang yang tangguh dalam menghadapi apapun. Kita menjadi orang-orang yang menang. Amin saudaraku. Maka lihat peringatannya nih. Pertama peringatan buat jemaat, buat gereja Tuhan kita ini. Jagalah dirimu, Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jemaat Tuhan, kita mesti jaga hati nih. Jangan sampai pesta pora. Maksudnya ini apa saudaraku? Pesta-pesta boleh harus ulang tahun. Tapi kata pesta pora berbicara tentang hal-hal yang berlebihan. Ya, yang berdosa, mabuk apalagi. Kemudian kepentingan-kepentingan duniawi daripada kepentingan Tuhan. Waktu yang buat Tuhan saudara pakai untuk perkara duniawi. Sampai nanti waktunya tiba-tiba datang itu jadi jerat buat kita. Sebab apa saudaraku? Masa sukar ini merupakan masa penampian. Untuk masuk kepada gereja yang sempurna. Sebelum gereja disempurnakan ada pemisahan. Mana kambing, mana domba. Tidak ada dombing, tidak ada saudaraku. Sate yang paling enak ternyata itu dombing saudaraku. Domba dicampur sama kambing keluar cokol. Ya, wedus tapi ekornya panjang berlemak. Itu dipotong. Ya, itu Neng Lia pakainya kambing itu. Makanya empuk manis dagingnya. Tapi buat anak Tuhan gak boleh kayak gini. Akan dipisahkan mana kambing, mana domba, mana lalang, mana gandum. Dan masa yang sukar ini merupakan tampian. Kita ini ditampi. Yang supaya kita itu menjadi berkualitas lah. Jika tidak kita nggak totalitas mengiring Tuhan. Nggak totalitas kita ngikut Tuhan dengan baik. Maka kita akan terlempar tiba-tiba. Dikatakan begitu ya. Supaya jangan dengan tiba-tiba. Supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba datang ke atas dirimu sebagai suatu jerat. Hari Tuhan itu berbicara tentang apa? Hari di mana Tuhan bisa memisahkan gereja Tuhan. Tahu-tahu jebret. Lah, kita nggak masuk pada gereja yang disempurnakan. Yang lain disingkirkan, kita ditinggal. Saudaraku yang luar kasih. Ini yang Tuhan mau. Supaya kita mengetahui hari yang masa yang sukar ini harus kita hadapi dan harus kita menang dalam hal ini. Sebab ini masa untuk kita betul-betul berpacu dengan sungguh-sungguh. Masa penampian. Mana yang akan betul-betul berkualitas. Kristianos. Ini sudah gak asing ya buat kita. Anak Tuhan, gereja Tuhan yang betul-betul mengiring Tuhan. Dengan presisi. Ikuti langkah Tuhan. Atau gereja Tuhan. Yang melangkah kiri kanan gak karuan. Dan peringatan buat hamba-hamba Tuhan saudara. Kami juga diperingatkan. Kisah Rasul 20:28 dikatakan demikian. Karena itu jagalah dirimu. Kami hamba Tuhan cukup suruh jaga diri. Dan jagalah seluruh kawanan. Maksudnya jemaat. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah. Yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi Tuhan juga suruh kami menjaga diri sebagai pengajar-pengajar firman Tuhan. Jangan lupa tugasnya juga menjaga kawanan, yaitu saudara. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kami dari gembala, Ibu Gembala dan kami staf. Memberitakan firman Tuhan ini juga dengan totalitas.
Belajar semalaman nih saudara. Supaya jemaat ngerti dan siap-siap. Bukan cuma didoakan saja, tetapi juga diajar. Sebab apa saudaraku? Kami dipercaya oleh Roh Kudus menjadi penilik jemaat. Untuk mengembalakan jemaat, yaitu saudara. Dan itulah hati kami. Kami menginginkan saudara semua menjadi gereja-gereja, menjadi jemaat pribadi-pribadi yang menjadi gereja yang disempurnakan. Menang dalam menghadapi masa sukar apapun. Baik di dalam tingkat pribadi maupun keluarga. Sampai kepada berjemaat dan akhirnya dalam masyarakat dan bernegara. Kita adalah orang-orang yang didapati setia. Maka sekali lagi perkataan yang kita sering katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya.